nggak sih kamu bayar pajak, tapi ternyata kamu baru sadar kalau ada pajak yang seharusnya nggak terutang? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak wajib pajak yang mengalami hal serupa. Mulai dari pembatalan transaksi, salah jenis objek pajak, sampai ada setoran yang double. Nah, kabar baiknya, atas kelebihan bayar pajak itu bisa dikembalikan. Dan untuk prosesnya sudah jauh lebih jelas karena sudah diatur dalam PMK nomor 81 tahun 2024 lengkap dengan tata cara permohonannya. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkahnya dengan simpel dan runtut. Mulai dari ketentuan dasar, cara pengajuan lewat konteks, hingga opsi pengajuan langsung ke KPP. Jadi kalau kamu atau klien kamu pernah membayar pajak yang seharusnya tidak terutang, pastikan nonton video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai. Nah, jadi PMK 81 2024 ini mengatur hak kewajiban wajib pajak atas pengembalian pajak yang sebenarnya tidak seharusnya terutang gitu ya. Nah, di sini juga ada PMK 81 ini mengatur bahwa ada situasi kondisi di mana wajib pajak boleh mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang itu. Pertama, wajib pajak itu melakukan transaksi, namun dia membatalkan transaksi tersebut. Nah, itu salah satunya ya. Kedua adalah wajib pajak sebenarnya memberikan transaksinya atau melaporkan transaksinya, namun sebenarnya itu adalah pajak yang sebenarnya bukan terutang atau bukan objek pajak sama sekali gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah kesalahan teknis maupun administratif yang dilakukan wajib pajak yang menyebabkan transaksinya menjadi ganda atau pajaknya berganda gitu. Faktur pajaknya mengganda, boleh lah. Segala mengganda itu termasuk syaratnya. Nah, itu adalah hak kewajiban dapat diajukan oleh wajib pajak disertai oleh dokumen dan bukti yang konkret tentunya. Permohonan pengembalian pajak harus dilampiri oleh dua hal. Pertama, perhitungan yang menjelaskan secara rinci jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang. Kedua, uraian alasan permohonan yang memuat dasar fakta dan juga bukti pendukung. Dengan kata lain, pengajuan tidak hanya cukup dengan pernyataan singkat seperti "saya minta dikembalikan", melainkan harus disertai dasar perhitungan dan juga dokumen yang membuktikan mengapa pembayaran tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ketentuan ini tuh bertujuan untuk memberikan kepastian administrasi serta memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan verifikasi. Oleh karena itu, pastikan perhitungan disusun dengan rapi dan bukti pendukung terlampir lengkap saat pengajuan permohonan. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang di aplikasi Cortex dapat diajukan melalui menu pembayaran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masuk ke menu formulir restitusi pajak. Yang kedua, pada bagian surat permohonan, isi nomor surat berdasarkan penomoran internal wajib pajak. Yang ketiga, sistem akan mengisi secara otomatis data wajib pajak selain email. Masukkan email aktif wajib pajak, kemudian pilih status penandatanganan oleh wajib pajak, kuasa wajib pajak, atau wakil kuasa wajib pajak. Nah, selanjutnya isi data permohonan dan pada bagian alasan pilih permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak seharusnya tidak terutang terkait SPT. Klik tambah data dan pilih data SPT yang akan diajukan serta jumlah pengembaliannya pada pop-up Windows yang muncul. Lalu pilih data rekening bank yang akan menjadi rekening tujuan pengembalian pajak. Dan step terakhir, unggah dokumen pendukung berupa perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan dokumen pendukung lainnya. Jika permohonan pengajuan oleh kuasa, maka unggah surat kuasa khusus, kemudian klik submit. Sebagaimana diatur dalam PMK 81 tahun 2024 pasal 4, pemerintah memberikan ruang fleksibilitas bagi wajib pajak yang belum dapat memanfaatkan sarana elektronik dalam melaporkan kewajiban maupun perpajakannya. Termasuk di dalamnya pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Pengajuan dapat langsung diajukan ke KPP dengan melalui kantor pos maupun jasa ekspedisi. Pastikan permohonan disusun dengan lampiran yang tepat sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 lampiran W. Berikut contoh formulirnya dan berikut contoh surat kuasa hukumnya. Hak perpajakan merupakan suatu hal yang penting yang seharusnya tidak terabaikan. Maka dari itu, jika Anda telah memenuhi ketentuan dalam melakukan pengajuan, segeralah siapkan dokumen Anda dan lakukan permohonan. Mari wujudkan kepatuhan pajak yang lebih mudah dan juga lebih baik. Sekian video pemaparan dari Tax2Go Consulting, semoga membantu dan sampai jumpa.